kembali lagi di Official Wisma, tentunya dalam tayangan It's Wisma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai Ketua Pembina OSIS Wisma 2021-2022. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @officialwisma dan @osiswisma. Nah, di sini udah ada bapaknya langsung. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Nak. Iya, Bapak bisa memperkenalkan diri, nama dan jabatan. Silahkan Bapak. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Andes Wian Sudarmo, menjabat sebagai Ketua Pembina OSIS untuk periode tahun 2021 tahun 2022. Ya, selain Bapak menjadi Ketua Pembina di Wisma ini, Bapak apakah menjadi seorang guru pelajaran apa Pak? Ya. Nah, di samping sebagai Ketua Pembina OSIS, kami juga ditugaskan sebagai guru bidang studi matematika. Kemudian ada tugas tambahan juga sebagai pembina ekstrakurikuler di bidang wirausaha, yaitu pembuatan telur asin. Oh iya, gimana Bapak ngatur waktunya itu buat biar nggak benturan gitu jadi? Cara Bapak? Untuk waktu, jadi untuk mengajar dengan ekstra itu nggak ada masalah, Nak. Karena di ekstra itu kan waktunya di luar daripada jam pelajaran, jadi waktunya memang betul-betul ekstra gitu, tidak mengganggu jam pelajaran lain. Misalnya kita ambil pada saat anak liburan atau tidak ada pembelajaran pada hari itu. Bapak udah ngajar di Wisma ini udah berapa lama Pak? Untuk di Wisma itu Bapak sejak tahun 2003, Nah. Jadi tahun 2003 Bapak pindah ke sini, jadi sudah hampir 18 tahun. Lumayan lama ya Pak ya? Ya, lumayan. Gimana nih perasaan Bapak selama mengajar di Wisma? Ya, selama di Wisma ya banyak sekali misalnya pengalaman-pengalaman yang Bapak dapatkan. Jadi semenjak sampai di sini, yang pernah Bapak lakukan itu adalah sebagai asisten, juga pernah Bapak ambil asisten wakasek ya. Kemudian jadi wakaseknya sendiri juga sudah pernah. Kemudian terakhir setelah selesai di wakasek, Bapak dipilih kembali menjadi pembina OSIS Wisma. Keren banget ya Pak. Terus ada nggak sih Pak kendalanya tersendiri selama mengajar di Wisma? Jadi masalahnya sebetulnya kalau kita memang ingin memajukan sesuatu, itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Jadi terutama yang paling penting itu adalah masalah disiplin. Jadi bagaimana kita mengatur waktu untuk keluarga, kemudian untuk sekolah dan lain sebagainya, itu tinggal kita atur saja. Jadi tidak ada kendala yang berarti bagi Bapak, itu tidak ada sama sekali. Terus kalau misalnya kendala ketemu sama siswa yang bandel-bandel itu gimana sih Pak cara ngatasinnya itu? Sebetulnya semua siswa itu baik. Jadi tidak ada mereka yang bandel, yang dikategorikan bandel itu sebetulnya tidak ada. Mereka baik, cuma mungkin mereka belum tahu, belum bisa memposisikan diri mereka masing-masing. Jadi kita perlu meluruskan aja gitu. Kalau ada yang menyimpang, sedikit menyimpang, jadi kita belum kategorikan mereka itu ngebandel, tapi kita coba untuk meluruskan apa maunya mereka gitu. Sama halnya dengan seorang anak ya, anak itu sebetulnya tidak ada yang bodoh kan demikian. Jadi semua dasarnya itu orangnya pasti pandai, pasti bisa gitu. Cuma mungkin mereka belum menemukan apa yang mereka cari, apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Jadi tugas kita mengarahkan mereka gitu. Sehingga mereka akan lebih enjoy jadinya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan di sekolah, karena apa yang mereka sukai itu yang mereka kerjakan itu akan lebih enjoy. Oh iya Pak. Terus Bapak kan selaku Ketua Pembina OSIS. Nah, apa sih motivasi Bapak untuk anak-anak OSIS ke depannya? Oke lah. Jadi untuk ke depannya, jadi Bapak kan berkesempatan diberikan untuk memimpin selama setahun ini. Iya. Jadi seperti orang mengatakan ya, jadi kita jalani dulu. Jadi apa yang kita lakukan, kita sebetulnya sudah punya yang namanya langkah-langkah. Jadi sekolah itu sudah menentukan apa yang akan dikerjakan setahun ini. Jadi kita mengikuti itu saja.
Misalnya kita mengikuti visi sekolah itu sudah wajib. Nah, di antara visi itu, di antara 5 visi ya, ada 5 kategorinya di sana. Salah satunya adalah unggul di bidang disiplin, kemudian unggul di bidang lingkungan kan itu. Nah, kita akan mencoba di tahun ini unggul di bidang disiplin itu yang kita kejar. Disiplin itu kan modelnya banyak, ada disiplin waktu kah, disiplin diri sendiri. Nah, yang disiplin waktu itu kadang-kadang kan banyak, ada siswa yang terlambat untuk datang ke sekolah, kemudian ada siswa yang jarang datang ke sekolahnya. Nah, bagaimana kita meluruskan mereka, jadi menyadarkan mereka untuk tidak lambat lagi datang ke sekolah, kemudian untuk lebih rajin lagi datang ke sekolah. Itu disiplin waktunya, bagaimana mereka mengatur waktunya sendiri, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian kalau disiplin diri sendiri itu yang saya maksud adalah bagaimana mereka menggunakan pakaian ke sekolah, itu misalnya salah satunya. Jadi itu ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Artinya kita menyadarkan mereka bahwa mereka itu ada di mana, supaya mereka sadar. Kalau memang mereka ke sekolah, pastinya mereka berpakaian sesuai dengan seragam sekolah yang ada. Kemudian mengenai dirinya sendiri juga, apakah rambutnya dan lain sebagainya, kita akan coba mulai tahun depan ini semampu kita. Jadi Bapak harapkan jadi mulainya dari kita sendiri dulu, jadi dari anak-anak OSIS dulu, memberikan mereka contoh teman-teman yang lain sehingga terimbas jadinya ke hal-hal atau ke anak-anak yang lain. Itu yang Bapak inginkan. Jadi supaya kita bisa memang betul-betul unggul di bidang disiplin itu. Karena nanti setelah mereka menamatkan diri di Wisma ini, mau tidak mau, kemanapun mereka pergi, itu adalah modal utamanya, itu adalah disiplin. Jadi walaupun mereka pinter, katakanlah mereka itu nanti jadi dokter ya. Nah, seandainya mereka tidak disiplin, maka pasiennya akan tidak terselamatkan. Itu padahal mereka pandai kan. Itu harusnya pasien itu ditunggu. Itu misalnya, tapi dokternya tidak datang, pasiennya sudah sekarat. Jadi ujung-ujungnya mereka tidak akan berhasil. Itu. Jadi salah satu kunci keberhasilan itu adalah disiplin. Itu yang paling utama. Itu yang Bapak inginkan. Apa pesan dan kesan Bapak selama menjadi ketua pembina di Wisma ini? Kalau kesan dan kesan, Bapak kan baru, katakanlah baru di kepemimpinan OSIS ini. Dulu sih Bapak pernah ikut di pembina, tapi bukan sebagai ketua. Jadi belakangan ini Bapak lihat anak-anak OSIS itu sudah full. Jadi tenaga, waktu dan lain sebagainya, Bapak lihat sangat antusias. Jadi untuk memajukan sekolah kita. Jadi Bapak hanya memberikan dorongan aja. Jadi tinggal mendorong mereka untuk bekerja. Mari kita sama-sama bekerja, apa yang kita dapat lakukan untuk sekolah ini, ayo kita kerjakan. Jadi demi sekolah kita yang kita cintai. Gitu. Apa harapan Bapak ke depannya untuk OSIS di Wisma ini? Nah, untuk anak-anak OSIS yang perlu nanti Bapak tegaskan adalah kalian itu mesti memberikan contoh. Jadi yang pertama itu kita garap dulu anak-anak kita, anak-anak OSIS. Jadi kalau contohnya sudah bagus, jadi berikan dia contoh nyata. Jadi jangan hanya kita bisa mengimbau saja, tapi kita berikan contoh nyata. Jangan sampai anak-anak kita atau anak-anak OSIS yang malah tidak disiplin. Itu yang saya inginkan. Jadi mari kita disiplinkan diri dulu, kemudian kita mengimbau kepada yang lain. Bapak kira dan Bapak yakin mereka pasti mau. Terima kasih Pak untuk wawancara kita hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga dapat memotivasi dari kata Pak Sudarma. Nah, itulah tadi wawancara kita bersama Pak Sudarma selaku Ketua Pembina OSIS Wisma 2021-2022. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye-bye.